Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian semuanya? Gimana nih kuliah online-nya? Semoga tetap semangat dan semoga lancar kuliah online-nya meskipun di situasi dan kondisi yang pada saat ini serba terbatas dan kuliah perdana kalian dilaksanakan secara online. Semoga kalian tetap semangat dan tidak menyurutkan semangat kalian untuk mendapatkan ilmu dan materi di perkuliahan meskipun dilaksanakan secara daring. Dan semoga tahun depan kita bisa bertatap muka dengan diadakan kuliah secara luring. Nah, di sini saya mau ngapain sih? Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Rizaldi, biasa dipanggil Fikri. Saya dari program studi Teknik Pengolahan Limbah angkatan 2019. Di sini saya akan mengisi materi di pelatihan AutoCAD, di mana saya akan memaparkan dan menjelaskan sedikit dasar dari aplikasi AutoCAD. Sebelumnya, mengenai aplikasi AutoCAD itu apa sih? Nah, aplikasi AutoCAD itu adalah software atau perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menggambar baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. CAD sendiri memiliki arti yaitu Computer Aided Design. Dan AutoCAD ini paling sering digunakan untuk menggambar sipil, bangunan, mesin desain interior, pemetaan, piping, dan masih banyak lagi. Secara garis besar, AutoCAD sering digunakan oleh arsitek, engineer, maupun para desainer lainnya. Interface yang ringan dengan pengoperasian yang mudah menjadikan AutoCAD sebagai software CAD paling terkenal dan paling banyak digunakan di dunia. Oke, tidak lama-lama, kita langsung saja ke materi. Oke, silakan disimak baik-baik ya teman-teman. Ini merupakan tampilan beranda AutoCAD 2018. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi AutoCAD 2018. Mungkin teman-teman menggunakan aplikasi yang berbeda tahunnya dari yang saya gunakan. Itu sebenarnya sama saja teman-teman. Yang membedakan di sini adalah tampilannya saja dan penempatan fitur ataupun tools yang ada di masing-masing tahun AutoCAD. Untuk masuk ke jendela utama, kita klik Start Drawing. Nah, ini merupakan jendela utama dari aplikasi AutoCAD 2018. Di sini di atas ada main menu. Kemudian di sini ada Quick Access Toolbar. Dan di bawah ini ada Command Line, di mana berfungsi untuk mengetik komen-komen sesuai perintah. Kemudian di sini ada status bar di bawah. Mungkin saya akan menjelaskan mengenai status bar. Oke, di sini saya akan menjelaskan status bar. Status bar merupakan tool yang memuat informasi koordinat saat menggerakkan pointer mouse dan tombol-tombol yang mempunyai fungsi untuk mempermudah saat menggambar desain pada AutoCAD. Nah, status bar ini terletak di bawah aplikasi AutoCAD ya teman-teman. Di sini yang pertama ada model. Yang model ini berguna untuk mengubah tampilan lembar kerja atau workspace ini dari model space menjadi layout space atau paper space. Kita klik model. Nah, ini paper space atau layout space. Nah, atau layout space ini nanti digunakan untuk ngeprint hasil dari desain kalian. Dan ini berguna ketika nanti digunakan di lapangan, karena tidak mungkin nanti ketika di lapangan kita membawa laptop, namun kita untuk mempermudah membawa kertas print hasil dari desain kalian. Nah, ngeprintnya itu melalui paper space ini teman-teman. Jadi nanti dalam bentuk dokumen nanti di print kemudian digunakan di lapangan seperti itu.
Kemudian ada grid mode ini. Grid mode ini berguna untuk menampilkan titik-titik grid pada layar gambar. Nah, ini grid modenya on ya teman-teman. Nah, on ini ditandai dengan warna biru, sedangkan off ditandai dengan warna putih. Ini on, gridnya on, dan ini gridnya off. Nah, grid ini nanti berguna untuk menentukan titik ketika membuat garis ataupun gambar. Dan ini ada ortho mode. Nah, ortho mode ini digunakan untuk membuat garis lurus. Kita ketik L, line. Nah, ini garisnya akan lurus teman-teman, jadi nggak bisa ke atas maupun ke bawah. Sedangkan nanti ketika di off kan, itu garis akan bisa memutar ke segala arah. Kemudian ini ada polar tracking. Nah, polar tracking ini merupakan tools yang berguna untuk menampilkan jalur yang berupa titik-titik yang menandai sudut-sudut istimewa dan simetri dalam bidang gambar. Nah, polar gambar ini diketahui ada garis titik-titik hijau itu ya teman-teman, itu merupakan polar tracking. Kemudian di sini ada object snap tracking, di mana berguna untuk memberikan garis bantu siku terhadap objek lain. Misal kita membuat titik, nah ini ada garis bantunya teman-teman, garis bantu siku yang berguna nanti membuat garis yang lain. Yang warna hijau ini itu object snap. Kemudian ada object snap. Tadi kan object snap tracking, ini object snap. Nah, ini berguna untuk mengunci pergerakan crosshair pada tangan atau titik potong pada suatu gambar. Bisa kita membuat ini ya teman-teman. Nah, ini object snap ini yang kotak hijau itu berguna ketika menentukan titik endpointnya teman-teman. Ketika object snap ini dimatikan, maka kita tidak tahu mana titik akhir dari sebuah garis itu. Kita di on kan itu, nah muncul warna hijau itu ya teman-teman. Kotak hijau itu berguna untuk menentukan endpointnya atau titik akhir. Kemudian ada annotation object, itu berguna untuk menampilkan skala pada gambar yang aktif saja. Kemudian ada annotation scale, ini adalah berguna untuk menetapkan dan mengubah skala gambar. Ini ada 1:1, dan ada 1:2, 1:4, dan seterusnya. Kemudian ini kita lagi membuat objek ataupun project di 2 dimensi. Nah, ini ada 3 dimensi basic dan 3 dimensi modeling. Nah, basic ini untuk 3D yang masih basic teman-teman, masih dalam skala awal atau pembelajaran. Sekarang 3D modeling ini nanti lebih banyak optionnya daripada 3D basic. Nah, ini tampilan dari 3D basic ya teman-teman. Bisa dilihat di main menu ini di atas, berbeda dengan yang 2 dimensi tadi. Sedangkan di 3D modeling juga berbeda ya teman-teman.
kita menggunakan yang 2 dimensi saja. Nah, itu teman-teman penjelasan sedikit mengenai status bar. Kemudian di sini ada command line teman-teman, atau tempat untuk menuliskan perintah-perintah yang akan dijalankan oleh AutoCAD. Dimana di sini banyak sekali perintah-perintah yang kalian bisa tulis di sini untuk membuat suatu objek. Di sini ada line, kemudian length, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai main menu yang terdapat di bagian atas AutoCAD ini, teman-teman. Nah, main menu ini merupakan menu utama yang berisikan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan file, di mana perintah yang dijalankan dengan cara pull down yang berisikan toolbar tersebut. Kemudian toolbar ini berupa ikon-ikon dengan tampilan antarmuka yang sangat praktis digunakan. Pada main menu terdapat menu bar yang berisikan menu home, insert, annulate, parametric, view, manage, output, add-ins, add 316, express tools, and feature apps. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit saja ya teman-teman mengenai main menu ini. Yang pertama ada menu home. Menu home ini berisikan berbagai tools untuk menggambar, memodifikasi gambar, kemudian memberikan keterangan pada gambar berupa teks ataupun dimensi atau berupa tabel, kemudian memberikan layer, membuat layer, dan tools lainnya yang menunjang kemudahan dalam mendesain gambar. Kemudian ada menu insert. Nah, menu insert ini berisikan berbagai tools yang berfungsi untuk menyisipkan objek tertentu ke dalam lembar kerja. Nah, ini nanti kalian bisa menginsert gambar ke dalam lembar kerja, dimana nanti gambar tersebut bisa kalian sebagai acuan untuk menggambar. Karena menurut pengalaman kemarin mengenai tugas AutoCAD itu ada tugas ngeblat gambar, jadi menggambar desain atau gambar itu harus sesuai dengan gambar. Nah, agar mempermudah, jadi kalian bisa menginsert gambar dari tombol insert ini, kemudian dimasukkan ke dalam lembar kerja seperti itu. Kemudian ada annulate. Menu annulate ini berisikan berbagai tools yang berfungsi untuk menampilkan data vektor gambar pada lembar kerja. Ini ada dimension dan lain sebagainya. Mungkin untuk yang lain bisa dilihat sendiri ya teman-teman, karena untuk penggunaan sendiri AutoCAD yang paling sering itu home, kemudian insert, sama annulate. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai operasi dasar menggambar. Sebelumnya kita menentukan unitsnya terlebih dahulu sebelum kita menggambar atau mendesain suatu objek. Ketik units, enter, maka akan muncul drawing units. Nah, di sini ada panjang, kemudian sudut, kemudian ini unitsnya, kemudian ini ada spesifikasinya. Di sini untuk pengisiannya tergantung sesuai kebutuhan, tergantung nanti tugas yang diberikan kepada teman-teman. Di sini saya menggunakan default dari aplikasi AutoCAD saja teman-teman. Langsung kita klik OK, dan kita akan menggambar garis, ketik L,
kemudian kita tentukan titik awalnya semisal 0,0, kemudian titik akhirnya semisal 1000,0. Untuk mengakhirinya kita tekan enter atau spasi. Nah, untuk hasilnya kan tidak ada ya, kita ketik Z atau zoom, kemudian enter, kemudian ketik E, enter. Nah, maka akan terlihat jelas hasil dari pembuatan garis. Kemudian kita membuat polyline atau PL, titik PL. So, titiknya terserah. Dan kita enter. Nah, untuk perbedaan dari line sama polyline sendiri itu apa sih? Kita coba lihat ya. Nah, untuk polyline sendiri ini merupakan garis sambung, sedangkan line sendiri dapat 3 garis atau garisnya tidak menyambung. Jadi perbedaannya sendiri, untuk garis polyline ini garisnya menyambung antara satu sama lain, sedangkan line-nya sendiri ini terputus-putus atau tidak menyambung. Kemudian kita menggambar lingkaran, kita ketik C, kemudian kita tentukan titik awalnya semisal 0,0. Nah, kemudian kita tentukan nih radiusnya apa, diameter yang diminta nanti. Semisal kalau yang diminta radius itu langsung ketik aja bilangan radiusnya. Kalau semisal yang diminta itu diameternya, kita ketik D. Misal diameternya 100. Nah, kalau yang radius seperti apa? Oke, kita ketik C. Kita tentukan semisal di sini ya, titik awalnya, kemudian kita langsung ketik bilangan radiusnya semisal 100. Nah, ada perbedaannya teman-teman. Jadi ini lingkaran yang berdiameter 100, sedangkan ini lingkaran yang berjari-jari 100. Oke, kemudian kita menggambar busur, kita ketik ARC. Kita tentukan titiknya awal 0,0. Terus misalnya titik yang lainnya 1000,0. Nah, ini akan menentukan busur kalian. Kemudian kita tekan enter. Nah, untuk busur sendiri ini
kita menentukan 3 titik ya teman-teman. Jadi tidak seperti lingkaran tadi hanya menentukan 2 titik, sedangkan busur ini menentukannya 3 titik. Nah, akan terlihat ya seperti busur atau lingkaran yang belum jadi atau belum penuh. Kemudian kita menggambar rectangle atau segi 4. Sebelumnya kita ketik rect dulu dan kita tentukan titik awalnya, semisal 0,0. Nah, itu ya teman-teman, jadi cukup gampang untuk operasi teknik menggambar ini. Dan kita menggambar poligon. Nah, sebelum itu ini hanya menentukan berapa jumlah sisi yang diinginkan. Misal saya menginginkan jumlah sisi poligonnya ada 8, dan kita tentukan nih titik awalnya di mana, dan kita pilih salah satu yang script ya. Kita tentukan radiusnya semisal 1000. Nah, terlihat ya teman-teman, poligon segi 8. Kemudian untuk yang satunya kan tadi ini menggunakan inscribed circle. Kemudian untuk yang satunya circumscribed buat circle. Ini teman-teman hasilnya, senang saja. Kemudian kita menggambar oval atau elips. Kita ketik L, kita tentukan titik awalnya, kita tentukan titik yang lain semisal di 100,0, dan kita tentukan jaraknya semisal 100. Nah, terlihat hasil dari ovalnya teman-teman. Untuk teknik atau operasi dasar menggambar ini sebenarnya mudah teman-teman. Ini yang susah nanti untuk pengaplikasiannya seluruh fitur yang ada di aplikasi AutoCAD. Nah, untuk operasi dasar menggambar ini kalian bisa menggunakan command line sebagai perintah kalian atau perintah yang kalian inginkan, atau bisa menggunakan menu home ini teman-teman. Kalian bisa klik langsung untuk mengaktifkan perintahnya. Ini ada line, polyline, circle, dan lain sebagainya, atau bisa mengetik command line di bawah ini. Jadi untuk caranya itu terserah teman-teman mau menggunakan cara yang seperti apa, bisa menggunakan command line atau
menu home. Itu terserah teman-teman mau menggunakan apa. Yang bagi kalian mudah ya gunakan cara itu. Untuk materi selanjutnya yaitu memodifikasi objek atau memodifikasi gambar. Nah, di sini banyak fitur-fitur seperti move, rotate, trim, copy, mirror, fillet, dan lain sebagainya. Kita awali dengan perintah rotate. Rotate sendiri adalah perintah yang berfungsi untuk memutar objek pada lembar kerja. Sebelum itu kita buat objeknya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan polygon. Tentuin berapa sisi yang diinginkan. Di sini saya mainkan 5 untuk sisi poligonnya. Klik enter. Kemudian untuk titiknya yang awal 0,0 dan inscribe in circle. Misal radiusnya 2000. Mungkin terlalu kecil bagi teman-teman, kita zoom ya. Caranya ketik zoom, kemudian ketik E. Nah, kan otomatis zoom objeknya. Kemudian untuk perintah rotate kita ketik rotate. Kemudian kita select objeknya kita klik terlebih dahulu, kemudian kita arahkan ke objek. Setelah itu kita enter, kemudian kita tentukan titik mana yang sebagai acuan. Sini saya ambil titiknya, kemudian kita putar, misal kita putar 90 derajat. Nah, gambarnya akan seperti ini teman-teman. Kita berputar sebesar 90 derajat. Kemudian kita modifikasi gambar dengan fitur mirror. Kita ketik mirror. Mirror sendiri adalah perintah yang berfungsi untuk merefleksikan objek pada lembar kerja. Kita select objek dan enter. Kita tentuin di mana titiknya. Misal di sini. Misal 170. Nah, akan terlihat dua objek yang saling merefleksikan. Kemudian perintah trim. Trim adalah perintah yang berfungsi untuk menyeleksi atau memotong bagian dari sebuah objek di mana dibutuhkan objek lain sebagai pembatasnya. Misal ada poligon. Setelah menggambar objek, kita ketik perintah tr, kemudian kita select objek, kemudian enter, dan trim bagian mana yang perlu dihilangkan. Misal ini.
maka garis di bagian kanan akan hilang dengan menggunakan perintah trim. Nah, perintah trim ini syaratnya harus ada garis pembatas ini teman-teman. Kalau misalnya nggak ada, jadi tidak bisa menggunakan perintah trim. Kemudian perintah fillet. Fillet adalah perintah yang berfungsi untuk menumpulkan sebuah sudut menjadi sebuah kurva. Dikarenakan sudut yang ditumpulkan membentuk sebuah kurva, maka terdapat jari-jari tertentu pada kurva yang dibuat tersebut. Misal ada persegi panjang, dan kita ketik perintah fillet dengan ketik F, kemudian kita ketik R atau radius, dan kita tentukan nih berapa radius yang kita inginkan, semisal 10, dan kita select objeknya, misal ini sama ini. Nah, maka akan terjadi lekukan ya teman-teman. Jadi fillet ini berfungsi untuk menumpulkan sebuah sudut. Kita coba lagi, kita ketik F, kemudian kita ketik R, misal 100, kita select objeknya. Nah, ini untuk radius 10, yang ini untuk radius 100. Jadi itu tergantung kebutuhannya teman-teman untuk radiusnya nanti seperti apa. Kemudian ada perintah array. Array adalah perintah yang berfungsi untuk memperbanyak objek secara sekaligus dengan pola perbanyakan secara rektangular dan polar. Semisal ada lingkaran. Kita ketik AR, kemudian select objeknya, kita enter. Kita bisa memilih rektangular, pet atau polar. Saya pilih rektangular untuk membuat pola berupa persegi. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman, untuk mengatur jumlah posisi serta komposisi dari perintah array adalah tab properties yang ada pada menu bar. Saya minta kolomnya 8, terus row-nya dapat, kita enter. Nah, akan berbentuk seperti ini teman-teman. Jadi ada 8 kolom dan 4 row. Seperti itu ya teman-teman untuk perintah array. Dan yang terakhir, perintah scale. Perintah scale adalah perintah yang berfungsi untuk mengubah atau mengatur skala dari objek. Misal ada persegi panjang, kita ketik perintah SC, kemudian kita select objeknya, enter. Kita tentukan nih titik mana yang kita pilih sebagai acuan, misal di sini.
Nah, kita tentukan untuk skalanya berapa, misal 10. Nah, jadi diperbesar 10 kali, hasilnya seperti ini. Nah, objek akan lebih besar karena tadi ada pengaturan skala menjadi lebih besar 10 kali. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arsir, dimensi, dan teks. Yang pertama, membuat arsir. Perintah arsir atau hatch pada dasarnya merupakan bagian dari perintah dasar pengoperasian program AutoCAD. Namun, perintah hatch memiliki peranan penting dalam perancangan gambar di bidang teknik. Hatch berfungsi untuk membuat arsiran objek tertutup. Arsiran dapat berupa gradient, solid, tekstur, atau standar internasional yang telah ditentukan. Yang pertama, kita ketik perintah hatch untuk membuat arsiran. Sebelumnya kita perlu untuk membuat objeknya terlebih dahulu. Kemudian kita ketik perintah hatch untuk membuat arsiran. Kemudian kita select objeknya. Nah, di toolbar ini kalian bisa memilih mana sih yang sesuai kebutuhan. Misal saya memilih Earth. Nah, di sini akan tergambar arsiran Earth. Dan kita ubah ukurannya semisal 10 agar lebih terlihat. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk membuat arsiran atau hatch. Perlu digarisbawahi bahwasanya perintah hatch ini digunakan pada objek yang tertutup. Jika terdapat objek yang terbuka, maka hatch tidak bisa diaplikasikan ke objek tersebut. Semisal kita membuat objek kita membuat persegi tapi belum selesai, ada objek yang terbuka. Nah, kemudian kita ketik hatch dan kita select objeknya. Nah, maka untuk hasilnya sendiri itu ada yang berbeda. Terlihat yang bawah ini penuh dan rapi, sedangkan di atas ini ada jarak, teman-teman. Jadi sebenarnya bisa, namun untuk hasil yang didapatkan sendiri itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu untuk objeknya sendiri harus ditutup. Kemudian memberi dimensi pada gambar. Pemberian dimensi pada dasarnya merupakan bagian dari perintah dasar pengoperasian program AutoCAD layaknya pemberian teks pada gambar. Dimensi digunakan untuk
Melengkapi rancangan gambar agar tidak menjadi gambar bisu atau gambar yang tidak memiliki terangan. Dimensi dapat berupa linear atau tegak lurus, align atau garis miring yang dengan proyeksi tegak lurus, angular atau sudut, dan radius atau jari-jari. Sebelum kita memberi dimensi, kita perlu untuk menggambar suatu objek. Sini saya menggambar lingkaran, kemudian poligon, dan segi empat. Nah, sudah jadi untuk pola atau objeknya. Kita yang pertama mengukur dimensi pada segi 4, di mana segi 4 memiliki garis lurus atau linear, sehingga kita menggunakan perintah dimline. Yang pertama kita klik titik yang akan diukur dimensinya, kemudian kita klik lagi. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini akan muncul dimensi. Nah, untuk dimensi panjangnya ini berapa, kita bisa lihat, zoom. Nah, dimensi panjang dari segi 4 yaitu 273,3. Kemudian kita mengukur dimensi miring dari objek poligon dengan mengetik dimali sama caranya. Nah, maka akan ketemu dimensinya teman-teman, sebesar 127,96. Dan untuk dimensi angular, kita bisa mengetik dimang, kita ketik C. Nah, ini akan muncul ya teman-teman sudutnya sebesar 270. Kita ulangi lagi, dimang, dan kita select lingkarannya dan kita tarik. Nah, akan ketemu dimensi angularnya sebesar 270 derajat. Jadi untuk penggunaan dimensi perintah itu banyak teman-teman. Ada dimline, dimang, dimali, itu tergantung penggunaannya. Jadi sesuaikan dengan objek yang kalian ukur. Dan setelah itu, cara memberi teks pada objek.
kita ketik MT dan kita klik titik awal dan kita klik titik akhirnya. Nah, akan seperti ini teman-teman, tinggal ketik misalkan persegi panjang. Nah, ini mungkin tulisannya kurang besar ya, kita besarkan, bisa ukurannya 10, terlalu besar ya teman, 10. Nah, kalian bisa menentukan di sini line spacingnya, ukurannya, jenis fontnya. Nah, seperti itu. Kita lihat ini sudah ada teks persegi panjang, kemudian kita buat lagi MT dan kita klik sembarang. Nah, kita ketik polygon, kita ubah ukurannya di atas ini teman-teman jadi 10. Nah, klik enter, polygon. Nah, sudah terlihat jelas ukuran teksnya itu 10. Dan yang terakhir untuk lingkaran, kita ketik MT, kemudian kita klik ke workspace, kemudian kita ketik lingkaran, kita ubah ukurannya. Nah, kita juga bisa ubah jenis fontnya, terserah. Nah, seperti itu teman-teman untuk membuat teks pada AutoCAD. Berikut perintah-perintah dasar dalam AutoCAD, di mana dalam perintah-perintah ini ada yang belum saya jelaskan pada materi yang sebelumnya, sehingga teman-teman bisa mencobanya sendiri untuk perintah-perintah yang ada atau tertera pada video ini. Mungkin itu saja mengenai materi penjelasan pelatihan AutoCAD. Semoga teman-teman bisa mempelajari dan menyimak video dengan sebaik-baiknya, agar nantinya ketika ada tugas atau kerjaan mengenai atau menggunakan aplikasi AutoCAD, teman-teman bisa membuat atau mendesain suatu gambar atau objek dengan baik dan benar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.